Mulai sekarang berhenti mencemaskan sesuatu, karena realita hidup ini hanya memberimu dua pilihan, antara sabar tanpa tapi atau syukur tanpa tapi. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya mantan anggota pasukan khusus bernama Maya Stan yang bersedih karena kepergian suaminya yang bernama Joe. Maya kembali mengingat momen pertemuan pertamanya dengan Joe saat dia menggunakan seragam militer di sebuah pesta amal. Dari awal pertemuan itu, hubungan mereka berlanjut hingga ke pelaminan. Hingga suatu hari, Maya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Joe tewas ditembak oleh komplotan perampok bersenjata. Dan kini, Joe sudah berada di tempat peristirahatannya yang terakhir di pemakaman khusus keluarga besarnya Joe. Kesedihan mendalam yang dia rasakan bersama putri kecil buah cintanya dengan Joe. Di rumahnya hadir rekan militernya yang bernama Shen. Kemudian datang juga detektif bernama Sammy Kears yang menyelidiki kasus pembunuhan suaminya. Dia datang karena diundang oleh mertuanya Maya yang bernama Judith. Berasal dari keluarga sultan, Judy cukup sombong dan sejak awal dia kurang suka kepada Maya. Alasannya, sebelum kehilangan suaminya, Maya lebih dulu kehilangan kakak perempuannya yang tewas ditembak juga. Maya dan putrinya diantar pulang oleh sahabatnya yang bernama Eva. Dia juga memberikan hadiah sebuah bingkai digital yang bisa berganti foto lengkap dengan kamera tersembunyi di dalamnya. Eva simpan di kamarnya Lily. Jadi ketika Maya meninggalkannya dengan pengasuh, Maya bisa melihat rekaman aktivitasnya selama dia pergi. Rupanya selama aktif di militer, Maya adalah pilot tempur handal. Belum terungkap apa alasan Maya pensiun, namun kini dia melanjutkan karirnya menjadi instruktur pilot. Sesekali Maya berlatih menembak ditemani rekannya Shen yang kini bergabung di unit polisi militer. Selama Maya bekerja, dia diasuh oleh Isabel yang dipekerjakan oleh mertuanya. Bayang-bayang selama aktif menjadi pilot tempur di medan perang, sedikit banyaknya selalu menghantui pikiran Maya. Di pagi hari, Maya mengambil memory card di dalam bingkai foto tersebut lalu memutarnya di laptop. Terlihat Lily sedang bermain dengan pengasuhnya. Namun tiba-tiba Maya terkejut bukan main setelah melihat Joe muncul di sana. Padahal sudah jelas suaminya itu sudah meninggal dunia. Ditanya kepada Lily apa dia bertemu ayahnya, putrinya ini menjawab tidak. Maya kemudian mengecek lemari baju suaminya dan ternyata tidak ada kemeja warna hijau seperti yang terlihat dalam rekaman. Saat Isabel datang, Maya langsung menunjukkan rekamannya. Dia ingin tahu apa benar suaminya masih hidup. Bukannya menjawab, pengasuh ini malah menyemprot Maya dengan cairan lada kemudian kabur dari sana. Tak berselang lama, datanglah detektif Sammy. Sammy sempat tidak percaya Maya disemprot lada oleh pengasuh anaknya. Maya ingin menunjukkan rekamannya kepada detektif, namun ternyata memory card-nya sudah dicuri oleh Isabel. Sammy tidak percaya Joe masih hidup, karena putrinya sendiri mengatakan demikian. Maya kembali membeberkan di malam kejadian saat dua perampok yang menggunakan motor memaksa dia menyerahkan tasnya. Begitupun Joe yang menolak menyerahkan dompetnya hingga pelaku melepaskan tembakan. Yang Maya ingat, pelaku menggunakan sepatu Nike merah dan pistol Glock 17 dengan kaliber 9 mm. Maya bisa mengenali senjata yang digunakan pelaku karena dia memilikinya juga yang didapatkannya saat bertugas di luar negeri. Maya menunjukkan koleksi persenjataannya, termasuk Glock 17 satu-satunya yang terdaftar sebagai pistol non-aktif. Untuk kepentingan penyelidikan, Sammy membawa pistol tersebut. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Sammy menabrak pagar. Kejadian itu sama sekali tidak disadari oleh Sammy. Maya menghubungi mertuanya untuk bertanya bagaimana rupanya jasad Joe saat itu. Judith langsung marah dengan pertanyaan konyol mantunya ini. Dia dianggapnya gila dan butuh bantuan psikiater. Sammy mengaku kepada atasan mobilnya menabrak tembok gara-gara seekor kucing. Padahal kejadian ini bukan pertama kalinya.
Tidak mau terulang, Sammy akan dipasangkan dengan detektif muda bernama Marty McGregor. Diajak ke TKP pembunuhan Joe, dua detektif dihadapkan pada banyak pertanyaan dan misteri. Termasuk kenapa kakak dan suami Maya bisa tewas dalam waktu yang berdekatan. Sammy menugaskan juniornya ini melakukan uji balistik dari peluru yang bersarang di tubuh Joe dan juga kakaknya Maya. Maya mencoba menghubungi Isabel, namun ponselnya tidak aktif. Tukang kebun mertuanya bernama Charlie yang dihubungi mengatakan dia ada di sana. Maya merasa dibuntuti sebuah mobil warna merah saat dalam perjalanan. Dia tiba di rumah kakak iparnya yang bernama Eddie, suami dari mendiang kakaknya yang bernama Claire yang terbunuh lebih dulu dari Joe. Maya memiliki dua keponakan yang bernama Abby dan Daniel. Setelah kematian istrinya, Eddie yang terpukul lebih banyak menghabiskan waktu dengan minum. Setelah menitipkan putrinya, Maya mendatangi rumah Isabel. Namun, dia malah bersembunyi di dalam. Saat menonton keponakannya yang sedang berlatih main bola, Maya merasa sedang melihat Joe. Di sisi lain, Maya tidak terima dengan umpatan pelatih kepada Abby karena permainannya yang kurang bagus. Maya merosotkan celananya agar pelatih ini mendapat pelajaran rasanya dipermalukan. Namun tindakan Maya justru tidak disukai oleh Eddie. Seperti mertuanya, Eddie menganggap Maya wanita pembawa kematian. Dari mulai masalah di kemiliterannya, kematian Claire dan juga Joe. Sammy terkejut saat Marty mengirimkan hasil uji balistik pelurunya. Shane dan teman-temannya datang ke rumah Maya untuk memberi dukungan moral kepadanya. Maya langsung pergi ke rumah mertuanya setelah diberitahu Isabel ada di sana. Karena Isabel sudah pergi, Maya segera menyusulnya. Sempat dihadang si Charlie, mantan pilot tempur ini tidak tinggal diam. Namun sialnya, Isabel lebih dulu kabur ke dalam hutan. Maya meluapkan kekesalannya kepada Judith, membeberkan Joe yang dia lihat di kamera tersembunyinya. Tapi mertuanya ini tidak percaya, menuduhnya gila dilatar belakangi dengan peristiwa kelamnya saat menjadi pilot tempur. Kembali ke rumah, detektif Sammy membawa berita mengejutkan bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh Joe sama persis dengan senjata yang membunuh kakaknya. Terlihat ada bercak darah di dalam mobilnya si pelatih bola yang langsung dia tutupi. Eva memasang bingkai digital yang sama di rumahnya. Isabel menghapus rekaman saat Joe muncul di kamar Lily. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Maya kembali teringat saat dirinya masih aktif sebagai pilot tempur. Joe memberi kabar buruk meninggalnya Claire. Sebagai detektif, dugaan apapun bisa muncul karena Joe dan Claire dibunuh dengan senjata yang sama. Siapapun bisa menjadi tersangka, termasuk Maya, namun alibinya sangat kuat karena saat itu Maya sedang bertugas di luar negeri. Begitupun dengan Eddie yang saat itu sedang bekerja. Ditanya tentang hubungan Joe dan Claire, selain saudara ipar, mereka terlibat dalam pekerjaan yang sama. Selain pintar, Claire adalah ilmuwan farmasi yang hebat. Maya tidak percaya jika suami dan kakaknya itu terlibat perselingkuhan. Ribuan pertanyaan muncul dalam benaknya. Maya temui Eva kembali karena selama dia bertugas di luar negeri, Eva lah yang sering bersama Claire. Beberapa minggu sebelum pembunuhan, Eva mengaku melihat Claire menelepon seseorang dengan nada kesal, dan ponsel yang digunakannya itu ponsel jadul, bukan yang biasa dia pakai. Setelah kakak iparnya pergi, Maya masuk ke rumahnya untuk mengecek barang-barang peninggalan Claire. Maya kembali ingat dengan sebuah kotak tempat Claire biasa menyembunyikan Woodbray. Dan ternyata dia menemukan ponsel jadul yang disebutkan oleh Eva. Tiba-tiba Eddie muncul di sana. Maya bertanya kepadanya, apakah benar kakaknya selingkuh? Eddie tidak percaya. Maya pun menunjukkan ponsel itu yang bisa menjadi petunjuk motif pembunuhan terhadap Claire. Tapi Maya tidak mau memberikannya sampai dia tahu apa isinya. Dua detektif ini menemui Isabel untuk meminta keterangan terkait isi video yang dilihat Maya. Ada sosok Joe yang muncul di situ. Pengasuh ini mengelak karena layarnya kosong. Dia beranggapan itu masalah psikologis Maya akibat perang. Tapi dia sendiri tidak percaya bahwa Joe terlibat perselingkuhan dengan Claire karena Joe sangat memuja Maya. Dari ponsel tersebut, Maya menemukan nomor telepon yang berasal dari kasino game. Mengecek barang ibu mereka, Abby dan Daniel menemukan sebuah kamera jadul yang masih menggunakan film. Datang ke lokasi, manajer kasino ini mengaku tidak kenal Claire atau Joe.
Saat menjemput anaknya di tempat penitipan, Maya kembali melihat mobil sama yang pernah membuntutinya. Tiba-tiba terjatuh pingsan di rumahnya, Semi tidak berani membawa kendaraan. Karena itu, dia meminta istrinya untuk mengemudi. Shen masih kesulitan mengidentifikasi pemilik mobil yang membuntuti Maya, karena pemiliknya tercatat milik perusahaan fiktif. Di sisi lain, Shen memberitahunya tentang si jurnalis perang bernama Cory yang pernah menjatuhkan karirnya melalui berita dan video yang menyudutkan Maya. Kini dia kembali untuk meneror Maya dengan beritanya. Penggalan masa lalu terungkap saat Maya meluncurkan roket dari heli tempurnya. Semi nampak senang karena istrinya ini sedang hamil. Abby dan Daniel datang ke studio foto meminta dicetak isi filmnya. Datang ke rumah mewah mertuanya, Maya bertemu dengan adik iparnya yang bernama Caroline. Tidak seperti ibunya, Caroline cukup peduli kepada Maya. Ada juga adik ipar laki-lakinya yang bernama Neil. Pengacara keluarga ini datang untuk membacakan surat wasiat yang ditulis oleh Joe. Namun tiba-tiba dibatalkan dengan alasan surat kematian Joe belum dirilis. Lagi-lagi, Maya dihadapkan dengan sesuatu yang ganjal menambah misteri kematian suaminya. Tak sampai di situ, Caroline mengutarakan teka-teki lainnya. Dia mengatakan tentang adiknya yang bernama Andrew, yang diketahui banyak orang sebagai kecelakaan. Padahal sebenarnya Andrew bunuh diri dengan melompat ke laut. Caroline merasa berhak untuk melihat jasad Andrew dan Joe, namun ibunya melarang. Seakan Caroline tidak percaya jika mereka telah meninggal. Setelah mencetak foto-foto tersebut, Abby dan Daniel melihat ibu mereka yang masih muda sedang hamil. Namun jika melihat tahun kehamilannya, itu bukan Abby. Caroline menunjukkan rekening keluarganya. Faktanya, setiap bulan keluarga ini mentransfer sejumlah uang ke rekening detektif Semi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Maya langsung mengonfirmasi kepada mertuanya tujuan dia mentransfer ribuan pon untuk detektif Semi. Entah memang tidak tahu atau Judith merahasiakannya, tapi yang jelas si Neil langsung menyela pertanyaan Maya menyebut Caroline sudah gila. Detektif Semi melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan penyakit apa yang dideritanya. Sementara itu, Abby dan Daniel menelusuri sosok pria yang diduga dekat dengan mendiang ibu mereka ketika masih muda. Melalui aplikasi penelusuran wajah, muncul nama Alexander Dosman, yang saat ini bekerja di perusahaan teknologi besar bernama Bimbal. Karena lokasi kantornya tidak jauh dari rumah mereka, Abby dan Daniel berencana untuk pergi ke sana. Semi masih dibuat kesulitan karena belum mendapatkan rekaman CCTV yang merekam kejadian, terutama motor yang digunakan pelaku. Tapi mereka akan kembali meminta keterangan dari Eddie untuk mengungkap sejauh mana hubungan Joe dengan mendiang istrinya. Meski detektif Semi diduga menerima ribuan pon setiap bulannya dari keluarga Judith, namun sejauh ini tidak diperlihatkan gerak-geriknya yang mencurigakan sebagai polisi korup. Yang ada, Semi sepertinya berusaha mengungkap kematian Joe dan juga Claire. Karena panggilan dari ponsel jadul itu selalu dilakukan di antara jam 7 sampai jam 9 pagi, Maya kembali ke kasino gamenya di pagi hari sebelum buka. Tiba di sana, Maya kembali dikejutkan dengan mobil merah yang beberapa kali membuntutinya. Seseorang dari dalam kasino muncul kembali mengusir Maya. Diam-diam, Maya menempelkan alat pelacak di mobil tersebut. Penasaran dengan sosok pemilik mobil itu, Maya bersembunyi tidak jauh dari lokasi. Sambil menunggu, dia melihat kamera di tempat penitipan anak. Sialnya, sosok misterius itu keburu masuk mobil. Pengejaran dilakukan agar Maya bisa melihat wajahnya, namun kembali gagal. Tiba di tempat kerjanya, Maya meminta bantuan Shen untuk menyelidiki sejauh mana keterlibatan detektif Semi dengan keluarga Judith. Tim detektif bertanya kepada Eddie di mana dia berada saat kejadian pembunuhan Joe. Eddie mengaku sempat lupa, tapi dia yakin saat itu berada di tempat kebugaran bernama No Star Fitness atau Top Star Fitness. Semi merasa ragu karena kebiasaan Eddie yang mabuk-mabukan. Di atas helikopter, Maya sempat tidak fokus saat melatih siswanya. Tiba-tiba, Shen mengirimkan lokasi terakhir mobil merah itu sesuai dengan alat pelacaknya. Ternyata titiknya hanya berjarak kurang dari 2 km dari posisi Maya. Setelah menemukan mobilnya, Maya membuntuti sampai mobil tersebut masuk ke dalam hutan. Helikopternya mendarat di sekitar lokasi, lalu Maya berjalan hingga berhasil menemukan mobilnya. Tiba-tiba Maya disergap, dan ternyata sosok yang membuntutinya ini si jurnalis Cory.
Corey menolak disebut pembelot yang menjatuhkan karir Maya. Sebagai jurnalis investigasi, dia mengungkap fakta. Dia mengaku ikut kehilangan karena tewasnya Claire meski belum lama mengenalnya. Claire yang pertama menghubunginya meminta dia tidak merilis audio tentang serangan elit tempur yang dilakukan Maya. Sebagai imbalannya, Claire bekerja di perusahaan besar dengan banyak korupsi di dalamnya. Itu artinya Claire hendak membocorkan informasi tentang Burkett Global, perusahaan milik mertuanya Maya. Meski tujuan Claire untuk melindungi Maya, namun malah dia yang menjadi korban. Dan faktanya, Joe pun ikut menjadi korban keluarganya sendiri. Sebelum terbunuh, Claire memberitahunya bahwa keluarga Judith membayar pria bernama Tommy selama 26 tahun. Belum banyak informasi yang Corey kumpulkan selain Tommy memiliki firma keamanan untuk perusahaan kapal. Rupanya, Joe ikut menjadi korban setelah berencana menemuinya juga. Sama halnya dengan Maya, dia juga menginginkan keadilan atas tewasnya Claire. Datang ke pelabuhan peti kemas, Maya bertanya kepada pegawainya Tommy. Rupanya, Claire pun pernah datang ke sini, namun Tommy disebut sedang cuti. Anehnya, pegawainya ini memilih pergi sambil memberikan alamat rumahnya karena gajinya selama 2 bulan terakhir belum juga dibayar. Shen menghampiri Sammy yang sedang membeli bakpao. Polisi militer ini menyindir Sammy yang diduga menerima banyak uang dari keluarga Judith Burkett. Namun Sammy tidak terlalu meresponnya, seakan dia tidak merasa jadi polisi korup. Setelah mengikuti latihan sepak bola dengan coach gelonya, Abby dan Daniel datang ke kantornya Bimbal. Sebuah robot menyambut kedatangan mereka. Tiba-tiba mereka melihat Alexander di sana yang membawa mereka ke kantornya. Ternyata pria ini sudah tahu bahwa mereka anak-anak Claire. Tidak mau bicara di sana, Alex memberikan alamat rumahnya. Tiba di rumah Tommy, Maya sempat melihat stiker di mobilnya yang bertuliskan Non Terracet Acquis. Karena Tommy tidak ada di sana, Maya memberikan kartu namanya kepada istri Tommy. Datang ke tempat latihan menembak, kali ini tembakan Maya lebih buruk dari biasanya. Bertanya kepada Shen tulisan di stiker dengan kapal itu, artinya bukan lewat darat melainkan laut. Maya coba menghubungkan dengan tewasnya adik Joe yang bunuh diri di atas kapal. Karena itu, dia meminta bantuan Shen untuk menyelidiki Tommy Dark dan hubungannya dengan kematian Andrew Burkett. Diam-diam, Marty menyelidiki penyebab Sammy kehilangan kendali saat mengendarai mobil dari kamera CCTV yang ada di lokasi. Tiba-tiba, Sammy muncul menunjukkan rekaman CCTV saat pembunuhan Joe terjadi. Terlihat 2 motor yang digunakan para perampok itu. Salah satu motor yang teridentifikasi menggunakan plat palsu. Namun satu motor lainnya berhasil diketahui alamat pemiliknya. Tak mau buang waktu, 2 detektif ini langsung bergerak ke lokasi. Datang ke apartemennya si Alex, Abby meminta adiknya menunggu di luar. Tiba di lokasi, ternyata alamat itu tertuju ke si pelatih sepak bola yang bernama Philip. Caroline menemukan kemeja warna hijau di kamar ibunya. Kemeja inilah yang digunakan Joe dalam rekaman itu. Rahasia apa yang disembunyikan Judith? Maya terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk saat perang. Dia terkejut Lily tidak berada di dalam kamarnya. Maya segera mengambil pistol Glock 17 yang tersembunyi di dalam lemari senjatanya. Lantas kenapa juga pistol ini dirahasiakan dari detektif? Ternyata Maya melihat Lily sedang digendong oleh Shen. Dia datang untuk memberitahu bahwa Tommy adalah kapten yacht atau kapal pesiar tempat Andrew Burkett tewas. Kala itu, Tommy menyatakan Andrew tewas karena kecelakaan, karena informasi yang Shen dapatkan dari Sammy. Akhirnya, Maya memberitahunya tentang Joe yang dia lihat dalam rekaman tersebut. Teringat ucapan Jenderal Denslow, apapun yang mustahil bisa terjadi dalam sebuah peperangan. Shen berasumsi bahwa Joe belum tewas dengan memalsukan kematiannya melalui perampokan, peluru hampa, hingga darah palsu. Apakah Joe yang sedang mempermainkan Maya ataukah orang lain? Alex menceritakan pertemuan dengan Claire 20 tahun silam di luar negeri. Mereka jatuh cinta, namun entah kenapa Claire memutuskannya. Sejak saat itu, mereka tidak pernah berhubungan lagi. Tahun lalu, dia pindah ke sini, hingga Alex melihat berita kematiannya. Dia terkejut dan ikut berduka datang ke makamnya. Setelah Abby menunjukkan foto kehamilan Claire di tahun 2003, Alex terkejut karena Claire tidak pernah memberitahunya. Dalam pengakuannya di kantor polisi, Philip menyebut motornya dicuri 2 bulan lalu. Namun anehnya, dia tidak melaporkannya ke polisi. Sammy sampai marah karena jelas motornya terdeteksi digunakan pelaku dalam pembunuhan Joe.
Dia mengaku di malam kejadian sedang berada di pub karena istrinya marah. Sammy lalu bertanya tentang anaknya yang bernama Philip Junior karena foto itu menunjukkan dia sedang di dekat motornya. Philip tidak bisa berkomentar. Kini tugas detektif untuk minta keterangan anaknya. Berhasil menemukan rekaman CCTV-nya, Marty heran di mana kucing yang disebutkan Marty sebagai penyebab mobilnya menabrak dinding. Karena melihat stiker perusahaan Burkett di mobil si Philip, detektif senior itu putuskan untuk membuntutinya. Maya menjelaskan kasus rekaman perang yang menyudutkan dirinya kepada Eddie. Ternyata, Claire yang membujuk hacker itu agar tidak merilis audionya karena bisa lebih menjatuhkan Maya. Maya ingin Eddie tahu bahwa dia sedang menyelidiki kebusukan perusahaan keluarga mertuanya yang kemungkinan besar jadi penyebab kematian Claire. Dan karena itu, Eddie satu-satunya yang dia harapkan untuk menjaga Lily jika sesuatu yang buruk menimpanya. Sammy membuntuti Philip sampai ke dalam pusat olahraga. Terlihat beberapa piala yang dipajang berasal dari perusahaan Burkett. Sammy melihat ruang kerjanya si Philip, yang dipenuhi dengan penghargaan yang berasal dari perusahaan itu. Tiba-tiba penyakit Sammy kembali kambuh hingga ambruk tidak sadarkan diri. Kembali ke rumah, Maya sudah ditunggu psikiater bernama Dr. Wu yang diminta oleh Shen untuk membantunya. Tiba-tiba istri Tommy menghubungi Maya meminta segera datang ke rumahnya. Maya sempat bertanya apakah saat dia melihat Joe dalam rekaman video itu bagian dari trauma PTSD-nya. Menurut dokter ini, halusinasi adalah kilas balik seperti kiprahnya dalam perang. Beda dengan apa yang dia lihat tentang Joe itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Abby dan adiknya menemukan kertas yang menunjukkan bayi itu sudah diadopsi oleh orang lain. Istri Tommy kini percaya dengan ucapan Maya sebelumnya, bahwa suaminya itu menerima dana rutin setiap bulannya dari keluarga Burkett sebagai bentuk suap. Masalahnya, dia sendiri tidak tahu di mana suaminya karena tidak menghubunginya selama 6 minggu. Saat itu juga, Maya tancap gas ke rumah mertuanya. Maya langsung bertanya, apa alasan Judith mentransfer sejumlah uang kepada Tommy selama 20 tahun lebih? Apakah ini ada hubungan dengan kematian suami dan kakaknya? Lagi-lagi mak lampir ini bungkam mengaku tidak tahu, mengalihkan pembicaraan hingga Maya tersulut emosinya. Judith hanya menjelaskan apa yang semua orang tahu, bahwa di atas kapal itu Andrew terlalu banyak minum lalu jatuh ke laut. Tapi Maya tidak percaya, dia yakin Andrew bunuh diri. Tapi mengapa? Judith juga mengelak telah membayar detektif Sammy. Karena ucapan Caroline itu tidak benar, faktanya Caroline mengalami gangguan psikologis yang sedang menjalani perawatan di RSJ Cisarua. Maya kembali menemui Cory di tempat persembunyiannya. Dia meminta hacker ini menelusuri jejak Cory yang putus kontak dengan istrinya selama 6 minggu. Jurnalis dari dark web ini mulai takut bahwa mereka akan menjadi sasaran pembunuhan berikutnya. Tapi tidak dengan Maya yang siap menghadapi resiko apapun demi keadilan suami dan kakaknya. Cory sempat menyinggung Shen sebagai rekan militernya. Cory ingin tahu apakah ada di antara rekannya yang mengetahui tentang audio dari helikopter. Setelah kembali sadar, Sammy meminta bantuan Marty. Entah sudah tahu apa belum, Eddie melihat foto muda istrinya yang sedang hamil. Setelah datang membantunya, Sammy tidak bisa berbohong lagi kepada rekannya bahwa dia mengidap penyakit yang cukup parah. Maya terkejut karena dua keponakannya ini sudah mengetahui tentang masa lalu Claire yang memiliki anak pertama dari pria bernama Alex. Tapi mereka tidak mau Maya memberitahu Eddie dulu. Entah apa yang disembunyikan Shen, diam-diam dia memasang pelacak di mobilnya Maya hingga alarmnya berbunyi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Di pagi hari, Eva datang ke rumah Maya memberitahunya bahwa bingkai digital fotonya telah diretas oleh mantan suaminya yang bernama Robbie. Dia mengatakan ini untuk memberitahu Maya bahwa hal yang sama bisa terjadi kepadanya. Dan karena itu, Eva merasa menyesal telah memberinya bingkai tersebut. Apa mungkin Joe yang dilihat di dalam rekaman itu dibuat seseorang untuk mempengaruhi psikologisnya? Lagi-lagi, sebuah misteri dan teka-teki yang tiada habisnya di dalam film ini. Kembali ke lapang bola, Abby dikejutkan dengan WA yang masuk dari saudara iparnya. Shen datang ke rumah Maya untuk memastikan apakah rumahnya telah dipasang penyadap atau diretas seseorang.
Namun setelah dilakukan pengecekan, Shane memastikan rumah Maya aman. Di waktu yang sama, Sammy datang untuk memberitahunya tentang Philip dan putranya Philip Junior yang diduga ada keterlibatan dengan pembunuhan Joe. Namun karena malam itu pelaku menggunakan topeng, Maya tidak bisa mengenalinya. The Pumas are my niece's team. I'll keep you posted. Tim detektif kembali menemui Eddie karena malam itu dia teridentifikasi bersama perempuan di dalam mobilnya. Eddie mengaku saat itu gagal masuk ke tempat kebugaran setelah melihat wanita bernama Susan di parkiran yang meminta diantar pulang karena mobilnya mogok. Namun, dia menolak masuk ke rumahnya karena ingat dengan Claire dan memutuskan untuk pergi ke pub. Abby terkejut karena ternyata WA itu berasal dari Louis, asisten pelatih bolanya. Dan rupanya Louis lah kakak iparnya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Claire beberapa minggu sebelum terbunuh. Sempat mengajaknya ke sekolah mewah untuk berpura-pura daftar ke sana. Dan keesokan harinya, Claire diberitakan telah tewas. Kembali ke rumah mertuanya, Maya dihubungi Abby bahwa dia sudah menemukan kakak iparnya. Mengaku diajak ibunya ke sekolah mewah bernama Franklin untuk bertemu kepala sekolahnya, tapi keesokan harinya ibunya langsung terbunuh. Sempat melihat Caroline yang pergi menghindar, Maya melihat piagam sekolah bertuliskan Franklin. Caroline? I thought you... Maya kembali tancap gas menuju sekolah tersebut. Louis berharap Abby dan Daniel bisa menerima dia sebagai kakak iparnya. Karena selama ini dia tidak tahu tentang orang tua kandungnya. Before she died, I thought about reaching out to you and Daniel. I get it. Sammy dikejutkan dengan vonis dokter bahwa dia mengidap penyakit degeneratif. Penyakit itu mengakibatkan otaknya tidak berfungsi seperti seharusnya. Hasil pemindaian menunjukkan kerusakan pada otaknya makin memburuk. Sammy sempat menyinggung apakah ini akibat dari kebiasaannya minum alkohol di masa lalu. Yang belum terungkap kisah pahit Sammy di masa lalu yang membuat mentalnya jatuh sampai menjadi peminum. Sammy. Datang ke sekolah Franklin, Maya melihat foto Andrew Burkett dipajang di sana. Lalu dia masuk ke ruangan kepala sekolah. Foto masa muda Joe dan teman-temannya dipampang juga di ruangan ini, termasuk keluarga besar Burkett. Tiba-tiba, kepala sekolah yang bernama Neville Lockwood masuk. Maya memperkenalkan dirinya, dan faktanya keluarga Judith adalah donatur terbesar sekolah ini. Ditanya tentang pertemuannya dengan Claire beberapa bulan lalu, tapi Lockwood pura-pura lupa. Maya pun naik pitam karena kakaknya itu tewas dibunuh 1 hari setelah dia bertemu dengannya. Maya mengancam akan meminta mertuanya menarik dukungan dana untuk sekolah ini. Akhirnya, kepala sekolah ini membeberkan pertemuan itu. Claire bertanya tentang siswa lamanya yang bernama Theo Mora yang tewas 25 tahun lalu. Dan faktanya, Theo adalah teman dari Joe dan juga Andrew. Sammy datang menemui calon istrinya Molly untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia merasa tidak sanggup. Do you not want to do this? God, of course I do. I can't do this. Kembali ke Lockwood yang membeberkan kasus kematian Theo kala itu diawali kemenangan tim sepak bola sekolahnya. Mereka rayakan dengan minum-minum, namun keesokan harinya Theo ditemukan sudah tidak bernyawa. Jika mengurut tanggal kematiannya, itu artinya 6 minggu sebelum Andrew Burkett tewas di laut. Karena mereka sahabat, kemungkinan besar apa yang dialami Andrew karena kejadian yang menimpa Theo. Selain Joe, sahabat mereka lainnya adalah Christopher Swan dan beberapa lainnya dari tim sepak bola. Mrs. Burkett. Perhaps finding patterns. Just boys being boys. Eddie marah setelah tahu dari Maya, putrinya sudah mengetahui tentang saudara ipar mereka. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, Maya menemui ibunya Theo. And why would I want to talk to a stranger about... Menurut pengakuannya, Theo mendapat beasiswa karena suaminya bekerja sebagai tukang kebunnya kepala sekolah. Meski berasal dari keluarga miskin, ibu Theo bangga karena anaknya punya prestasi termasuk dalam tim sepak bola. Hingga suatu hari, dia mendapat kabar duka dari sekolahnya, anaknya tewas karena terlalu banyak minum. Padahal dia tahu persis Theo tidak pernah minum. There must have been something else. Saat pemakaman, dia melihat anak para sultan yang tertunduk menutupi sesuatu. Tapi Andrew dan Christopher disebutnya anak baik yang menangis di pemakaman.
Apa yang menimpa Andrew diyakininya karena rasa bersalah. Corey? Kembali menemui Corey, hacker ini menemukan informasi tentang gudang penyimpanan yang gagal dibayar Tommy Duck. Untuk apa gudang tersebut, itu yang harus mereka selidiki. Frustasi dengan penyakitnya, Sammy tidak mengindahkan lagi pekerjaannya. Dia berada di atas sebuah jembatan seakan ingin bunuh diri. Yeah, I'll let you know. Eddie kembali menemui Alex untuk mencari putrinya. Rupanya Alex baru tahu memiliki putra dari Claire setelah diberitahu Abby. Dan sepertinya Alex sudah tidak peduli lagi dengan putranya itu karena selama ini dia merasa tidak memilikinya. And you haven't done anything to find out about it. Look, I didn't even know he existed a week ago, all right? Sammy membatalkan rencana konyolnya itu setelah dibujuk temannya. Please, how can I start a family and do that to them? Maya dan Corey dalam perjalanan ke gudang tersebut. Corey membagikan informasi tentang divisi farmasi dari perusahaan Burkett. Joe, Judith, Nell, dan seluruh dewan pasti mengetahuinya tentang kasus meninggalnya anak di India karena antibiotik dari obatnya Burkett. Salah satu contoh dari banyaknya kematian akibat efek samping dari obat tersebut. Jika ini terungkap, perusahaan mereka hancur. Namun semua disembunyikan dengan baik menggunakan uang dan pengacara dengan menyalahkan pihak lain. Tapi Corey yakin apa yang ditemukan Claire pasti jauh lebih besar dari ini, yang bisa meruntuhkan seluruh kerajaan busuk mereka. Maya dan Corey terkejut setelah melihat jasad Tommy Duck yang berada di dalam kotak penyimpanan es. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Sammy segera meluncur ke TKP setelah mendapat informasi dari Marty bahwa Maya menemukan mayat. He didn't say who it was a man. Maya mengaku awalnya ingin berbicara dengan Tommy terkait kematian Claire. Menemukannya seorang diri, Maya tidak menyangka akan menemukan jasadnya Tommy. Maya tidak bisa menahan emosi karena dua detektif ini mencurigainya. Ditambah mereka merampas mobilnya untuk kebutuhan penyelidikan. Maya balik menuduh Sammy sebagai polisi korup yang menerima suap dari Judith. Tidak terima dengan tuduhan Maya, detektif ini mengajaknya ikut ke rumah. Sammy menunjukkan uang tersebut digunakan untuk siaran daring kepolisian dan pusat kebugaran. Tak hanya itu, Sammy tunjukkan ponsel batangan miliknya dan jam tangan murahan yang dibelinya di pasar loak. Sammy berharap Maya membagikan informasi apa saja yang dia ketahui jika memang merasa tidak bersalah. Namun Maya memilih bungkam karena kesal dituduh sebagai pembunuh. Maya menceritakan temuan mayat Tommy kepada Eddie. Yang belum terungkap adalah apa kaitan kematian Claire dengan masa lalunya Joe dan Andrew, termasuk teman mereka yang bernama Christopher Swan. Eddie meminta Maya menunjukkan fotonya. Melihat backgroundnya, Eddie teringat dengan gedung mewah bernama Crowmont Place. Marty baru tahu dari komandannya, masa lalu Sammy yang menjadi peminum dilatar belakangi setelah tunangan pertamanya yang tewas dibunuh. Tunangannya itu seorang polisi juga yang terbunuh saat bertugas. Meski pelaku berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh Sammy, namun tetap saja saat itu Sammy tidak bisa lepas dari penderitaannya. Menerobos masuk ke dalam gedung apartemen, Maya melihat terlebih dulu surat yang ditujukan kepada Christopher untuk mendapatkan nomor kamarnya. Rupanya, Swan tidak ada di sana karena menurut penghuni di sana dia dimasukkan ke panti rehab mewah. Sammy kembali menemui Molly untuk minta maaf. Setelah menjelaskan penyakitnya, Molly tetap mendukung Sammy meski dia hanya hidup 5 menit atau 5 dekade sekalipun, cintanya tidak akan pernah luntur. Dan kini dia tahu Molly sedang hamil anak laki-laki. Maya dikejutkan saat Caroline menghubunginya mengatakan bahwa dia melihat Joe. Psikologisnya kembali terguncang. Seakan ucapan orang-orang terhadapnya bahwa dia selalu dikelilingi dengan kematian benar adanya. Pulang sekolah, Abby dan Daniel heran karena ayah mereka telah mengajak Louis datang ke rumah. Sammy mendapatkan hasil DNA darah yang ditemukan di dalam mobilnya Maya. Ditambah lagi, Marty menunjukkan rekaman CCTV dari sebuah pom bensin bahwa Maya sedang bersama seseorang di dalam mobilnya. Saat itu juga, Maya dijemput untuk dibawa ke kantor polisi. Mereka tunjukkan rekaman tersebut agar Maya memberitahu siapakah pria itu. Dan faktanya lagi, darah Tommy ditemukan di dalam mobilnya. Akhirnya, Maya memberitahu dua detektif ini bahwa pria itu adalah Corey.
peretas yang membocorkan video pertempuran Maya di medan perang, termasuk hubungannya dengan Claire dan perusahaan farmasi Burkett. Maya menduga Corey lah yang telah memasukkan DNA darah Tommy ke mobilnya untuk menjebak dia atau bisa jadi dilakukan keluarga Burkett. Maya pun memberitahu 2 lokasi persembunyian Corey demi membersihkan namanya. Dijemput oleh Shane di dalam mobilnya, Maya luapkan kekesalannya. Shane mendesak Maya membagikan apa saja yang dia ketahui jika Maya masih membutuhkan bantuannya. Yang Shane tahu, Swen seringkali melakukan pelanggaran hukum namun tidak pernah dipenjara. Kuat dugaan dia berada di panti rehab khusus orang kaya namun dirahasiakan. Louis mulai diterima dengan baik oleh Abby dan ayahnya. Bahkan Eddie menjanjikan akan membantunya agar bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Markas polisi dihebohkan dengan serangan hacker terhadap seluruh komputer mereka yang diduga dilakukan oleh Corey. Saat itu juga, Sammy terpaksa menyetir untuk menangkapnya di tempat persembunyian. Diam-diam, Maya memasang alat pelacak di mobil tukang kebunnya Judith yang biasa membawa Isabel. Maya meminta bantuan Judith untuk merekomendasikan rehab mewah tempat orang-orang stres. Judith mengira untuk Maya, padahal dia sedang mencari Christopher. Sammy terlihat sudah sampai di hutan. Sementara Maya tiba di rumah sakit khusus kejiwaan untuk menemui Christopher. Keberadaan Sammy terdeteksi oleh kamera CCTV. Dalam pengakuannya, Christopher menyebut Joe lah yang telah membunuh Andrew. Sontak, Maya pun terkejut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Joe mulai tidak menyukai Theo setelah anak tukang kebun itu punya prestasi olahraga sebagai striker handal. OTK-nya seperti Maradona, syutingnya kayak Ronaldo, dan sundulannya mirip David da Silva. Joe punya sifat buruk tidak mau siapapun lebih baik dari dirinya. Kala itu, Theo menjadi bahan perpeloncoan Joe dan teman-temannya saat perayaan kemenangan. Theo diikat dengan kuat oleh Joe di atas kursi, lalu dipaksa minum alkohol yang sangat banyak sampai Theo mengalami kejang-kejang. Setelah Theo meninggal di tempat, Joe memaksa mereka untuk merahasiakan kejadian itu. Beberapa minggu kemudian, mereka naik kapal pesiar. Andrew mengaku tidak bisa makan dan tidur mengingat kejadian itu dan berencana untuk menyerahkan diri. Namun Joe yang tidak setuju mendorongnya ke laut hingga Andrew pun tewas. Christopher baru berani menceritakan ini kepada Maya setelah dia tahu Joe telah mati. Karena selama ini dia takut kepada Joe. Dengan membawa tongkat listrik, Sammy masuk ke dalam persembunyiannya Corey. Tiba-tiba, Corey memukulnya dari belakang lalu kabur. Detektif ini kembali mengejarnya hingga Corey berhasil ditangkap. Corey tidak percaya dirinya dituduh sebagai pelaku pembunuhan Tommy Duck. Shane menghubungi Maya karena ingin tahu kenapa satu pistol yang sama bisa membunuh Joe dan juga Claire. Rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan Maya? Datang ke rumahnya, Maya menceritakan kembali momen terburuk saat dia menjadi pilot helikopter tempur dan Shane yang menjadi co-pilotnya. Di saat rekan-rekan mereka terjebak dalam kondisi buruk di bawah sana, sebuah mobil muncul, diduga bisa membahayakan pasukan mereka. Sesuai prosedur, Maya minta persetujuan markas untuk menyerang mobil tersebut. Tapi ditolak sebelum Maya memastikan dulu yang datang itu adalah musuh. Disinilah Maya berada dalam situasi yang sulit. Jika musuh terlalu dekat, dia khawatir rekan-rekannya makin terancam. Akhirnya, Maya menonaktifkan radio komunikasinya Shane, dan setelah itu dia lepaskan roket untuk menghancurkan mobil putihnya meski markas belum memberinya perintah. Dan ternyata faktanya tidak ada musuh di dalam mobil tersebut, tapi hanya warga sipil biasa. Sejak saat itulah Maya dihantui kejadian tersebut. Dalam interogasinya, Corey membeberkan semua temuannya tentang Tommy Duck yang terlibat dalam skandal keluarga Burkett, yang sudah dia beberkan semua kepada Maya. Mengelak jika dituduh sebagai pembunuhnya, Maya diam-diam pergi dari rumah Shane setelah dia melihat sinyal pelacak di mobilnya si Luka. Tidak mau direkam, Corey kembali membeberkan kepada Sammy tentang perusahaan farmasi milik keluarga Burkett yang faktanya memiliki efek samping sangat buruk, membuat penggunanya seperti mengonsumsi narkoboy. Inilah yang diselidiki Claire sampai akhirnya dia dibunuh sebelum semuanya terungkap. Tiba-tiba, Sammy menyadari efek buruk dari obat tersebut karena selama ini obat yang dia konsumsi berasal dari perusahaan Burkett.
Bahkan sampai berniat bunuh diri seperti yang dilakukan Sammy. Dan rupanya sosok wanita bernama Nicole yang seringkali muncul itu adalah tunangan Sammy yang terbunuh saat bertugas. Dalam halusinasinya, Nicole minta Sammy melupakan dirinya, fokus dengan Molly dan anak mereka. Kembali ke Maya, dia merusak SIM card ponselnya lalu ganti dengan yang baru untuk menghubungi Eddie. Maya mendaftarkan Eddie ke tempat penitipan anak agar dia bisa menjemput Lily. Eddie merasa cemas karena Maya sepertinya berada dalam bahaya. Sebelum pergi, Maya melihat Lily seakan itu terakhir kalinya. Dia meminjam ponsel Eddie untuk melihat posisi terakhir mobilnya si Luka. Sementara itu, dua detektif ini berhasil menemukan Philip Junior di sebuah lokasi. Karena dia kabur, Sammy dan Marty berbagi tugas untuk mengejarnya. Sammy dibuat leglok karena menaiki ratusan anak tangga. Philip Junior tidak bisa lari lagi setelah terjebak di atas genteng. Dia mengaku dengan temannya mencuri tas. Karena terburu-buru, motornya terjatuh. Lalu dia minta bantuan ayahnya. Karena ayahnya tidak mau dia ditangkap, motor dan ponselnya dibuang. Tapi Philip menegaskan dia tidak membunuh. Temannya yang juga menggunakan motor bernama Rambo tinggal di Merindukyu. Tiba-tiba Sammy merasa pusing. Philip Junior bermaksud membantunya, namun justru dia sendiri yang terjatuh. Karena kecerobohan Sammy, akhirnya dia diskors. Namun dia menolak membagikan informasi yang dia dapatkan itu kepada Marty. Hanya obat yang dia konsumsi dari Burkett ini yang ternyata menyebabkan penyakitnya bertambah buruk. Sammy telah melanjutkan penyelidikannya untuk membuntuti si Rambo. Hal sama yang dilakukan Maya untuk menciduk si Luka dan Isabel. Mereka dipaksa turun dari mobil. Dan ternyata tas yang dibawa Isabel berisi pakaian milik Joe sesuai dengan isi rekaman. Setelah dipaksa bicara, Isabel mengaku telah memalsukan videonya. Faktanya, pria dalam video itu bukanlah Joe, melainkan Luka yang telah diedit terlebih dulu wajahnya dari video pernikahan Maya. Mereka melakukan ini karena perintah dari Judith yang tidak percaya dengan kasus kematian Joe. Karena itu, Judith menyerangnya secara psikologis. Luka dan Isabel dipaksa masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba Shane muncul di sana setelah mendapat informasi dari Eddie. Sammy menciduk si Rambo, memaksanya buka mulut apa yang terjadi malam itu. Rambo mengaku hanya mencuri tas dan ponsel, tidak ada yang membayarnya. Tapi dia tahu siapa yang telah membunuh Joe. Tiba-tiba Maya membuat pengakuan mengejutkan bahwa sebenarnya dialah yang telah membunuh Joe. Jangankan Anda bro, saya pun terkejut karena plot twist ini tidak bisa ditebak sebelumnya. Motif apa yang melatar belakangi Maya sampai membunuh suaminya sendiri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. You should have told me. Maya membeberkan alasan Joe membunuh Claire karena dia tahu kebenarannya. 4 bulan lalu, saat Claire sedang berada di rumah, seorang pria bertopeng menyerangnya. Dan ternyata pelakunya adalah Joe. Maya sempat tidak percaya hingga hatinya merasa hancur. Saat itu, Maya melihat ada sidik jari di pistol Glock 17 miliknya. Karena itu, dia meminta bantuan Shane untuk menyelidiki pelurunya, lalu membandingkannya dengan peluru dalam bukti pembunuhan Claire. Setelah tahu bahwa Joe yang membunuh kakaknya, Maya meminta Joe datang ke taman jam 9 malam. Karena dia tidak mau rencananya membahayakan Lily. Sebelum pertemuan, diam-diam Maya sengaja menukarkan pistol Glock 17 yang aktif dengan pistol Glock 17 yang sudah tidak berfungsi. Malam itu, Maya mendesak Joe untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah benar dia telah membunuh Claire? Dugaannya makin kuat karena Joe langsung mengarahkan pistol kepadanya, bahkan menarik pelatuknya. Tidak ada kata ampun untuk Maya bagi seorang pembunuh. Apalagi korban adalah kakaknya sendiri. Dan akhirnya Maya menembaknya beberapa kali hingga Joe sama sekali tidak bernafas. Tiba-tiba muncul 2 perampok yang menggunakan motor. Inilah yang Maya gunakan sebagai alibi bahwa Joe dibunuh oleh perampok itu. Dan saat ini si Rambo sudah mengatakan kepada Sammy bahwa Maya lah pelaku pembunuhan Joe. Setelah kejadian itu, Maya simpan kembali 2 pistol itu di tempat semula.
Shane melepaskan Luca dan Isabel di lokasi antah berantah, menyuruh mereka pulang berjalan kaki. Sammy lalu memberitahu Marty bahwa Maya lah yang telah membunuh Joe. Meski dirinya sedang diskors, Sammy tidak peduli dan akan tetap mengejarnya. Okay, give me 5 minutes. Begitupun dengan Marty yang ikut menyusulnya. Ternyata mobil peninggalan Joe yang Sammy kejar dibawa oleh Eddie. Maya terdeteksi pulang ke rumahnya menggunakan mobil Eddie. Oh, she's at home. Maya baru ingat saat itu Joe pernah meminjam mobilnya. Ternyata digunakan untuk membawa jasadnya Tommy. Itulah kenapa jejak darah Tommy ditemukan di dalam mobilnya. Ternyata Joe juga yang menghabisi Tommy. Melihat kembali bingkai digitalnya, Maya seakan punya rencana untuk membalas perbuatan Judith. Saat akan pergi, Sammy lebih dulu menangkapnya. Maya meminta kesempatan untuk membeberkan semuanya. Malam itu, keluarga besar Burkett melakukan pertemuan dengan seluruh anggota dewan perusahaan di rumah mereka. Diberi kesempatan oleh Sammy untuk menjalankan rencananya, Maya menyelinap masuk ke rumah mertuanya itu. Sedangkan Sammy memantau pergerakan Maya di markasnya Corey setelah dia tahu kebenarannya. Setelah tamu undangan pulang, Judith, Caroline, dan Neil dikejutkan dengan Maya yang sudah berada di dalam. Maya membeberkan apa yang sudah dia ketahui tentang rencana Judith yang menyerang dengan gaya psikologis melalui rekaman video yang menampilkan Joe dengan menyuruh Isabel dan Luca. Still looking down your nose at me. Sempat menodongkan pistol, Maya menaruh pistol itu di atas meja. Maya paham jika Judith menuduhnya membunuh Joe. Tapi mertuanya ini pun mengetahui bahwa Joe telah membunuh kakaknya. So you set me up? I just knew. Neil sempat tidak percaya dengan omong kosong keduanya. Tapi mereka tidak bisa membodohi Maya lagi, karena perusahaan farmasi mereka telah merenggut banyak nyawa dengan obat bodongnya. Karena Claire tahu semua itu, Joe membunuhnya. Mereka makin terkejut karena Joe membunuh juga Theo dan Tommy Duck. Bahkan adiknya sendiri Andrew ikut menjadi korban. Faktanya Judith telah membesarkan seorang pembunuh. Dan Maya tidak ragu untuk mengakui bahwa dia telah membunuh Joe. Karena dia tidak rela monster itu membesarkan anaknya. Yes! Well, now it's all gonna come out, isn't it? Bukannya minta maaf, Judith yang tidak ingin perusahaannya hancur akibat skandal obatnya justru menawarkan kesepakatan damai kepada Maya. Menyalahkan atas semua kejadian ini kepada Joe. Diam-diam, Neil mengambil pistol yang ada di atas meja. It's the logical solution to all this. Tapi Maya menolak. Tiba-tiba Neil menodongkan pistol ke arahnya. Lalu menembak Maya beberapa kali hingga tewas di tempat. Mereka baru sadar bahwa Maya telah meletakkan bingkai foto digital yang sudah dihubungkan secara live oleh Corey di seluruh media sosial. Sammy terkejut dan merasa bersalah karena kini Maya yang menjadi korban. Meski pada akhirnya Judith dan anak-anaknya ditangkap, kerajaannya pun hancur. 18 tahun kemudian, Sammy yang sudah pensiun masih sehat bugar. Dia bertemu dengan Eddie untuk sama-sama menjenguk Lily yang baru saja melahirkan. It's been a privilege. Kala itu, Maya sudah mempersiapkan semuanya. Menitipkan putrinya kepada Eddie, lalu meminta Sammy untuk membantunya mengungkap kejahatan keluarga mertuanya. Ada Shane juga di sana yang menjenguk Lily. Sammy diberi kesempatan menggendong putri Lily yang diberi nama Maya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, next film kita kembali ke Little Weapon yang sudah ditunggu-tunggu season keduanya. Maka dari itu saya akhiri saja sampai di sini. Salam percelapotan duniawi, keep enjoy.